Mbah kula tanglet puasa pati geni nggo asah kulhu geni pripun carane Mbah niku sing anu Mbah kul huwallahu ahad kung fayakun masyaallah qadirun abadan niku meneh Mbah. Ya, keyakinan seperti itu tapi pati geni itu kan ada sehari semalam nggak makan nggak tidur. Cina Londo, wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sajodo niku. Loh, itu sudah lewat kalau itu Cina Londo kari sak judo. Wong Jawa kan karek separuh itu maksudnya. Cina Londo itu sudah hari wis judo maksudnya judo. Ora kari sak judo dua itu enggak. Maksudnya Cina Londo itu kari sak judo sudah menjadi jodoh dan adat-adatnya sudah masuk. Jangankan separuh Jawa kan hampir nyaris habis adatnya kan, adat-adatnya dihabiskan. Sing menjalani Jawa itu kan nggak ada separuh sekarang. Maksudnya Jawa kan separuh itu yang menjalani Jawa, yang masih sadar akan dia itu Jawanya. Yang lainnya yang separuh kan lepas dari Jawa, bahkan lebih. Maksudnya itu bukan separuh itu. Nah, separuh orangnya itu yang menjalani aliran Jawa itu sekarang nyaris habis. Bukan lagi separuh, tapi ini mudah-mudahan sudah pada tumbuh-tumbuh lagi. Malah ini lebih dahsyat, ini tumbuhan ini lagi lebih subur-subur. Karena sudah jongkone zaman. Karena segala sesuatu ada batasnya dan zaman tetap berganti semua. Dan kari sak jodoh itu maksudnya sudah jodoh, bukannya dua jodoh. Paham. Nah paham. Itu saking kompak, sak jodoh itu kompak. Saking Mas Edi Haryanto, rahayu Mbah derek sinau. Salajengipun saking Aril Mali dari Taiwan Mbah hadir pripun Mbah gen carane saged suwung. Maksudnya kosong. Waduh, kosong. Ya kosong. Ya kosong harus meninggalkan satu, meninggalkan dunia tapi bukan meninggal dunia. Tapi sedikit-sedikit dari kosong itu yang dari awal yaitu tadi jangan pernah menghinakan sesama makhluk atau menjelekan apa namanya ngerasani itu. Kita harus sama, jangan pernah itu orang jelek, itu orang berandal atau orang apa itu sama kita dekati itu sama Allah. Maka kita menyadarkan itu nggak usah kita ditekan pakai ini harus ini, nggak bisa. Kalau kita tarik orang itu pasti bertahan untuk ke depan, malah kalau kita tarik justru ke depan. Kalau kita dorong orang itu mungkin malah bertahan untuk ke belakang. Makanya kalau ikuti aja, nanti misalkan menyadarkan itu langsung didekati, terus nggak usah ditegur suruh gini enggak. Maksudnya seperti itu. Kalau mau kosong itu tadi dikit-dikit perhatikan, menghargai semua makhluk aja. Pengaruh nih Mbah, pengaruh besar nih untuk pencapaian. Itu paling pengaruh itu kalau mau kosong. Kalaupun mau kosong masih ada sedikit satu titik aja ada perasaan gak jelek sama saudara kita atau makhluk lain manusia, biarpun itu bentuknya untuk orang yang apalah perbuatannya itu yang soleh atau yang melakukan ibadah, itu dibedakan enggak, karena belum tentu yang beribadah itu lebih baik. Kadang-kadang orang beribadah perilakunya malah seperti orang nggak beribadah, tapi orang nggak beribadah tapi perilakunya malah melebihi orang yang ibadah, kan seperti itu. Makanya sama, yang penting kita itu tadi kita menjadi orang salah tapi tidak membuat kesalahan. Jadi jangan menjadi orang benar
tapi kita berusaha untuk berbuat benar. Menjadi orang benar itu pasti merasa benar, itu jangan sampai penyakit nih Mbah. ya, jangan menjadi orang baik tapi kita berusaha berbuat baik kepada siapa saja, sama nanti akan ketemulah keinginan itu. Jangan apalagi merendahkan orang itu, ya kita ya itu tadilah, samalah kita itu dalam hidup itu sama, disebutkan sama. Kaya dan miskin itu sebenarnya sama, yang kaya yang bagaimana itu kan, kaya dan itu kan dalam hati, dalam ketentraman jiwa. Keinginan itu kan tidak diukur dari materi. ya, keinginan itu kan nggak ada batas, makanya menekan kemampuan sudah keinginan masih nekan kok. Kemampuan kita ada sehari 100, tapi keinginan masih nekan sehari harus 1 juta ya. Itulah yang menjatuhkan kita dalam mentalnya yang rapuh. Akhirnya nggak bisa menikmati hidup. Nah, nikmati hidup itu ya, tapi maklum saja. Maka jangan ikuti kata rasa, ikutilah kehendakmu sesuai kehendaknya tadi. Berjalanlah menjalani perjalanan hidupmu sesuai kehendaknya dan kehendaknya. Karena saya bukan kiai, bukan dukun, itu aja. Kita sama-sama baca. Kita bukan, saya bukan orang ngerti, bukan orang tahu. Mudah-mudahan pemahaman ini dipahami masing-masing. Saking Pak Harsono Cipto Mbah Muluk. Rahayu Mbah. Pulau Harsono di Cipayung, Jakarta. Nderek tepang kalian Mas admin nggih Pak Harsono. Ugi nderek tepang katur Bapak Muluk. Rahayu. Salajengipun saking Seruni Kembang Kuning. Rahayu Mbah sugeng dalu. Rahayu. Terus niki wonten Mbak Anissa Queen. Mbah, saya mau nanya. Saya mimpi ketemu wujud saya sendiri dan saya jadi 2. Yang satu banyak tingkah, yang satunya cuman senyum melihat tingkah laku saya. Mohon pencerahannya. Salam dari Palembang. Ketemu jadi dirinya 2 itu ya. Nggih. Yang satunya banyak tingkah, yang satunya tersenyum. Itulah yang namanya kan adik dan kakaknya. Jadi kakang Kawah. sama kakang sama kawah, terus Adi sama Ari kan gitu. Itu kakang sama Adi. Jadi melihat adiknya banyak tingkah, kakaknya kan tersenyum. Karena memang itu masih kecil, masih adik kan masih itu sampai segitu, kalau disamakan sama saya nggak bisa, jadi dia tersenyum. Itu suatu sangat dalam Mbak. Mudah-mudahan Mbak dapat tenang, itu sudah cukup. Dan itu nanti sudah, jadi sudah lagi itu langsung nggak menjalani tapi sudah ketemu sendiri kan, itu mencapai keinginan nanti cepat, tapi dengan nanti disebutlah kalau mau apa saja, punya keinginan apa saja yang ditemui tadi 2 itu dijawab atau apa. Tapi tiang nek misalnya uripe susah, nelangsa terus ditindas terus ngoten niku nggih saged nggih Mbah terbuka dengan sendiri kalau sabar nggih. Karena nelongso itu nelongso karena diri keadaan atau nelongso ditekan. Kalau nelongso dengan keadaan berarti dia kan tidak terima dalam kehidupannya, menentang dalam keadaan, dia tidak mengakui keadaan, nanti malah tersiksa. Tapi kalau tertekan itu kan orang teraniaya. Nah, kalau tertekan oleh misalkan ya terus tertekan ejekan, ditekan dihina karena kita orang jelek nggak punya, terus kita diceritakan orang nggak punya, itu namanya ditekan. Itu berarti kan orang teraniaya. Tapi kalau kok nolong somen soromen itu berarti kan menyasar hidup gersu loh, orang Jawa kan gersu loh kan nggak benten. Kalau misalkan kita ditekan, di gurunya wong miskin kayak miskin gini, kita sabar. Terus dia itu kadang jauh terus duduk, terus menyebut mungkin ya Allah Gusti, aku terima sing ngomong jiwa rogoku gak terima Gusti. Lah itu mungkin
terbuka itu nanti. Nggih, Biasanya nggih, seperti itu. Soalnya ada kisah nyata gitu, Mbak. Ya, seperti itu ya. Dulur saking Tulungagung gitu, Mbak. Aku trimo. Sing ngomong Jiwraguru gak trimo. Gak apa-apa kowe ngelokno aku. Lah itu uang lah terbuka semua. Nanti Iya, akan iya. terbaliknya tapi ya gak segera, itu perlahan berdetik. Nggih, nggih. Seperti itu. Nggih, matur suwun, Mbak. Iki sak menika saking basise atur Mas sing wau nggih. Derek tanglet Mbah pripun carane ngleremaken nafsu sik ten awake kiyambe. Iki nek roh bojone wong jar kudu anu ya, Mbah. Pripun, Mbah? Itu nafsu itu kan beribu-ibu. Nafsu itu ada unsurnya, misalnya nafsu bidain atau apa kan gak bisa dihitung nafsu itu. Nah itu nafsu yang bagaimana, kalau menahan semua nafsu mungkin ya juga itu tadi pengendapan dan menyadari dalam keadaan itu. Misalkan kita berang, marah, saat kita duduk mau tenang, saat kita mau santai ada suara, ada teriakan, ada itu nafsu mau marah, ya menyadari aja kita yang pergi agar enggak kedengaran orang itu atau apa itu untuk meredamkan nafsu. Jangan menghilangkan nafsu, meredamkan nafsu atau membelenggu nafsu kita, menahan nafsu. Seperti saya yang alami di sini juga nafsu kabilain misalkan orang keluar kan saya batasi, saya tutup misalkan kan bisa dibuka bisa ditutup, itu karena saya melakukan, saya menyadari seperti itu. Seperti itu. Nggih, tambah. Saking Pak Nanang Wahyudi, salam rahayu dumugi sareng sami panggih rahayu perantau saking Bali hadir rahayu Pak Nanang. Lohan Sanega Lampung hadir nggih matur suwun. Saking Bagong Padang rahayu Mbah kula remen sanget derek nambah wawasan nggih rahayu Mas Bagong. Edi Awan Mbah kula tanglet puasa pati geni nggo asah kulhu geni pripun carane Mbah niku sing anu Mbah kul huwallahu ahad kung fayakun masyaallah qadirun abadan niku menawi Mbah Ya keyakinan seperti itu tapi pati geni itu kan ada sehari semalam nggak makan nggak tidur nggak makan tapi nggak kena matahari. Ada juga yang 3 hari 3 malam nggak makan nggak ada, dan ada juga yang pati gini nggak makan nggak minum nggak tidur juga ada. Jalanilah dengan keyakinan bagus itu. Yakin aja tapi jangan unsur mamrih sama Sang Yang Widi. Jadi unsurnya jangan sehari sampai biar aku menjalani seperti ini biar saya bisa ini, jangan seperti itu. Jalannya seperti itu dengan langsung karena Sang Yang Widi, dengan menjalani itu karena Gusti Allah, itu akan timbul keilmuan langsung dari situ, dari Sang Yang Widi. Tapi kalau menjalani itu biar saya bisa seperti ini, nanti nafsu lepas, nanti yang datang jin nanti. Matur suwun. Nanti bisa terkecoh. Maka menjalani itu dengan yakin demi Sang Yang Widi atau demi Allah itu akan mendapatkan ilmu yang sangat bermakna, sangat bagus itu. Saking Daniel Ibrahim rahayu Mbah Muluk badhe tanglet waktu menekung pikiran dan nafsu kita leremkan atau kita pasrahkan saja kepada Tuhan. Ya, kalau meleremkan itu semakin tidak lerem, kalau kita tekan, kalau kita ingin sabar semakin gak sabar, kita lakukan semakin sabar, maka langsung lepaskan semua biar mentok. Kalau sudah mentok, tarilah, simpan semua dalam satu ikatan batin dan nafsu kita. Satu detik pun menyatu dalam hati ke Sang Yang Widi, tapi dalam keadaan yang hening, tempatnya jangan di pokoknya tempatnya jangan sampai bising terdengar apa-apa kecuali nafas kita yang terdengar. Itu akan seperti tenang.